Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita malam hari ini dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunah dan juga nikmat-nikmatnya. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di tempat yang sama-sama kita cintai ini, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita membaca firman-firman-Nya dan mempelajarinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, majelis kita diliputi dengan rahmat-Nya dan kita menjadi orang-orang yang nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi para malaikat-Nya. Baik, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir kita. Insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini adalah surat yang ke-90, yaitu surat Al-Balad. Surat Al-Balad ini artinya Al-Balad itu negeri. Para ulama menyebutkan bahwa surat Al-Balad ini termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Allah turunkan surat Al-Balad ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berhijrah ke Madinah. Dan surat Al-Balad ini menjadi bukti betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menepati janjinya, karena surat Al-Balad ini nanti secara tersirat akan menjadi bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diusir atau hijrah ke Madinah akan kembali ke Mekah dengan menaklukkan kota Mekah. Ayat ini, surat ini Allah turunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gangguan yang luar biasa dari orang-orang musyrik Mekah. Tapi justru nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kembali menguasai kota Mekah ini. Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan bahwa surat Al-Balad ini diturunkan setelah surat Qaf. Surat Qaf itu urutannya ke-50. Sementara surat Al-Balad ini 90. Ini sudah sering kita sampaikan bahwa penomoran surat itu tidak berdasarkan urutan turunnya, tetapi memang Rasulullah SAW sendirilah yang mengatur urutan-urutan surat di dalam Al-Quran, tidak berdasarkan waktu turunnya kemudian diurut begitu. Banyaknya ayat di dalam surat Al-Balad ini 20, dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah membagi menjadi dua bagian pembahasan.
Bagian yang pertama adalah ayat 1 sampai dengan ayat 10, kemudian bagian kedua adalah 11 sampai 20. Baik, kita akan bahas yang bagian pertama. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. La uqsimu bihadzal balad. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, kota ini, yaitu Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau, wahai Muhammad, yang bertempat di kota ini. Wa walidi wa ma walad. Dan Allah juga bersumpah demi bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia mengira bahwa sekali-kali tidak ada orang yang berkuasa atas dirinya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Manusia mengatakan, aku telah membinasakan, merusakkan harta yang banyak. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah manusia mengira tidak ada seorang pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami jadikan untuknya dua mata, walisana dan lisan, wasyafatain dan dua bibir, wahadainahu dan kami beri petunjuk manusia an-najdain, dua jalan, yaitu kebaikan dan kejelekan. Baik, kita baca bagaimana Ibnu Katsir rahimahullah memberikan penjelasan tentang ayat-ayat yang kita baca tadi. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Hadza qasamun minallahi azza wa jalla bi Makkah. Kata Ibnu Katsir, ini adalah sumpah dari Allah azza wa jalla bi Makkah, dengan kota Makkah yang disebut dengan Ummul Qura. Ummun itu artinya induk, Qura itu artinya kampung atau desa atau negeri. Fi hali kaunis sakin fiha halan liyunabbiha ala azamatiha, ala azamati qadariha fi hali ihrami ahliha.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia tentang keagungan, keutamaan dari kota Mekah dan penduduknya. Di dalam tafsir yang lain dijelaskan tentang makna dari ayat yang pertama, la uqsimu bihadzal balad. Kalau kita belajar bahasa Arab, arti dari kata-kata la itu artinya tidak. Tapi ternyata bahwa la di sini bukan berarti tidak, tetapi la di sini adalah isbatul qasam, yaitu ingin menetapkan sumpah. Dan ini maknanya adalah untuk tanbih dan takkid, dalam rangka untuk menguatkan. Makanya dalam terjemahannya bukan artinya aku tidak bersumpah, tapi aku benar-benar bersumpah. Coba antum lihat, jenengan lihat terjemahannya, tidak ada kata-kata tidak, padahal di situ ada kata-kata la. Dan inilah diantara sisi keindahan bahasa Arab, bahwa tidak semua kata-kata la itu maknanya tidak. Cek, coba. Artinya bahwa sama saja. Agak merapat non ke? Bahwa makna kata la itu artinya bukan tidak, tetapi untuk tanbih, peringatan dan takkid, untuk penguatan. Artinya wa uqsimu al-qasam ta'kidu syai'i bi dzikrin mu'adzamin ala wajhin maksus. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka yang digunakan sumpah itu adalah sesuatu yang diagungkan ala wajhin maksus, dari sisi yang dikhususkan. Allah bersumpah, aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah. Fa kullu syai'in mahlufin bihi la budda an yakuna mu'adzaman ladai al-halif. Maka sesuatu yang dijadikan sumpah oleh orang yang bersumpah itu harus sesuatu yang diagungkan. Makanya kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya makhluk tidak layak kita agungkan sehingga kita jadikan bahan untuk sumpah. Yang boleh kita agungkan semata-mata adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh bagi kita bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala boleh saja bersumpah dengan apapun yang Allah ciptakan. Karena menurut Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan makhluknya itu bisa agung di sisi manusia, tetapi kalah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kota Mekah Allah jadikan sebagai kota yang agung, kota yang mulia. Ini menurut manusia. Tetapi dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada bandingannya.
Allah bersumpah dengan matahari. Bagi manusia, matahari adalah sesuatu yang memiliki keutamaan karena adanya manfaat. Tetapi keutamaan matahari jelas tidak boleh kita gunakan untuk bersumpah kecuali dengan zat yang menciptakan matahari tersebut yang memiliki keagungan jauh lebih besar. Lakin hiya fil waqi' laysat 'azimah wala mu'azzamah. Tetapi secara kenyataannya bagi Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijadikan sumpah itu dibandingkan dengan keagungan Allah tidak ada bandingannya. Tapi bagi kita, karena Allah menjadikan itu agung, maka agunglah bagi manusia. Contohnya adalah kota Mekah ini. Di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang keutamaan kota Mekah ini. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan, "Inna hadzal balada harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya negeri ini, yaitu Mekah maksudnya, telah diharamkan, telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka Mekah ini akan tetap mulia, akan tetap dimuliakan oleh Allah sampai nanti pada hari kiamat. Kemudian kota Mekah ini adalah salah satu kota yang didoakan, negeri yang didoakan oleh Nabi Ibrahim agar Mekah ini menjadi negeri yang aman beserta dengan penduduknya. Wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah diriku dan anak turunku dari menyembah berhala." Kemudian di antara keutamaan kota Mekah yang lain, bahwa kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika diusir oleh penduduk Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah, beliau mengatakan, "Wallahi innaka la khairu ardillah." Atau innaki, demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah. Wa ahabbu ardillahi ilallah, dan belahan bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Sekiranya saya tidak diusir oleh kaumku, saya tidak akan keluar dari Mekah. Jadi Mekah ini sampai begitu dicintainya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sangat berharap ketika beliau sudah hijrah ke Madinah bisa kembali ke Mekah. Dan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Fathu Mekah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tetapkan di Madinah sampai beliau wafat. Kemudian di antara keutamaan kota Mekah yang lain dari sisi nilai ibadah yang dilaksanakan di situ. Secara khusus di Masjidil Haram, bahwa salat di Masjidil Haram ini nilainya sebanding dengan 100.000 salat di tempat lain. Nabi SAW bersabda, "Salatun fil Masjidil Harami afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwahu." Salat di Masjidil Haram itu lebih utama dari 100.000 salat selain di masjid yang lainnya. Artinya apa? Ketika seseorang
sholat satu waktu, atau mungkin kalau lebih dirinci 1 rakaat di Masjidil Haram, maka sama dengan 100.000 waktu atau 100.000 rakaat di masjid yang lainnya. Kenapa? Karena sisi keutamaan tempat, dan Allah Subhanahu wa taala sering menjadikan tempat maupun waktu menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih dibandingkan dengan tempat atau waktu yang lainnya. Kalau di Masjid Nabawi 1000, termasuk di Masjidil Aqsa juga 1000. Dan waktu-waktunya misalnya di bulan Ramadan, ya, tidak sama. Di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab yang baru saja kita lewati. Ini termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang siapa melaksanakan ketaatan di situ akan dilipat gandakan pahalanya. Tetapi ingat pula, siapa yang melaksanakan dosa maksiat di tempat dan waktu yang Allah muliakan, maka dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan kota Mekah yang lainnya, orang kafir diharamkan masuk ke kota Mekah. Di dalam surat At-Taubah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis hakiki, bukan najis yang sifatnya zat. Najis hakiki itu walaupun orangnya mandi, membersihkan diri dari kotoran, maka dia tetap dihukumi najis. Nah, orang-orang musyrik seperti itu sehingga tidak diperkenankan untuk masuk ke Masjidil Haram setelah penaklukan kota Mekah ba'da amihim hada. Maka di Mekah itu ada batas tanah haram. Kalau kita melakukan perjalanan, maka di situ ada tulisan Haddul Haram, batas tanah haram. Ketika kita masuk keluar ada tulisannya. Kenapa? Karena ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan, yang boleh kita lakukan di luar tanah haram. Di tanah haram tidak boleh. Contoh misalnya berburu, hewan buruan tidak boleh. Kemudian memotong rumput dan pohon-pohonan, kecuali kata Nabi idkhir, itu semacam rumput yang wangi, itu biasanya untuk, kalau dahulu digunakan untuk ditaruh di samping jenazah. Tidak boleh berburu hewannya boleh diburu, kemudian pohon-pohonnya, dan larangan-larangan yang lainnya. Hewannya nggak boleh dibunuh kecuali yang ditentukan seperti tikus, gagak, ular dan sejenisnya. Dan itu boleh dilakukan di tempat lain, ya, di tanah. Kalau itu tanah haram, maka tempat lain namanya tanah, lawannya haram apa? Halal. Berarti tanah halal. Seperti di sini, ini namanya tanah halal. Kenapa? Sesuatu yang diharamkan, dilarang dilakukan di tanah haram boleh dilakukan di tanah halal, di sini misalnya. Itu kira-kira luasnya tanah haram di Mekah itu sekitar 500-an atau 500 lebih sedikit meter persegi. Dan itu sudah ada batas-batasnya. Dan yang memberi batas pertama itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaruh batu-batu sebagai pembatas tanah haram. Ini kota Mekah seperti itu keutamaannya. Kemudian barang temuan yang ada di tanah haram tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan selama-lamanya, ya. Jadi jangan misalnya kita sedang umroh
atau sedang haji, ya, ternyata nemu sesuatu, ini tidak boleh diambil kecuali dalam rangka untuk diumumkan. Itu diantara beberapa hal tentang keutamaan kota Mekah ini. Dan di dalam kota Mekah ini sendiri, rumah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dibangun, yaitu Ka'bah, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dibantu oleh putranya Nabi Ismail dengan meninggikan pondasi yang sudah ada. Dan ini dia digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah di dalam awal surat Al-Balad ini. Kemudian ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad hillun, ini bisa artinya halal, bisa artinya tinggal, bihadzal balad, di negeri ini. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan Mekah menjadi negeri, kota yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan diutusnya Rasul terakhir, manusia terbaik juga dari kota Mekah ini. Di dalam surat At-Tin juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah juga bersumpah dengan Mekah ini, wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah demi negeri yang aman sentosa ini, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Maka akan menambah keutamaan dan keagungannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, Allah utus dari kota Mekah ini. Wa anta hillum bihadzal balad, ini maknanya al-makna uqsimu bihadzal balad hala kaunika halan fihi lianna hululan nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah yaziduha syarafan ila syarafiyah. Tadi saya sampaikan bahwa maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Mekah, ini juga disebabkan karena keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana, dan tinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah ini menambah keagungan, keutamaan kota Mekah, di samping memang Mekah sendiri juga sudah memiliki keutamaan. Kemudian makna yang lain, wa anta tastahillu hadzal balad fayakunu iksamullah ta'ala bi Makkah hala kauniha hillan lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa dzalika amul fathi. Di awal tadi saya sampaikan bahwa surat Al-Balad ini secara tersirat menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun nantinya diusir dari kota Mekah hijrah ke Madinah, suatu saat pasti kembali. Suatu saat pasti Allah akan halalkan kembali kota Mekah ini untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi pada saat Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Haitsu tuhirat minal asnami wa huzzimal musyrikun, di mana ketika terjadi Fathu Mekah ini, patung-patung yang mengelilingi Ka'bah dihancurkan. Kemudian orang-orang musyrik dikalahkan. Wa futihat alaihim biladuhum unwatan wa sarat hadhil balad ba'da an kanat baladu kufrin sarat bilada imanin. Di mana ketika terjadi Fathu Mekah, kemudian manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka Mekah yang awalnya
menjadi negeri kufur, berbalik menjadi negeri iman. Makanya Nabi SAW setelah penaklukan kota Mekah, beliau mengatakan la hijrata ba'da hadza. Tidak ada yang namanya hijrah secara fisik, kata Nabi, setelah ini. Artinya apa? Kenapa Nabi SAW dikatakan hijrah ke Madinah? Karena memang Mekah saat itu belum menjadi negeri kaum muslimin. Tetapi ketika setelah Mekah ditaklukkan dan menjadi negeri kaum muslimin, maka tidak ada hijrah. Orang Madinah ketika ke Mekah tidak dikatakan hijrah dalam rangka menyelamatkan agama, karena sudah sama-sama menjadi negeri kaum muslimin. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah, wa walidi wa ma walad, demi bapak dan yang dilahirkan. Ini ada beberapa tafsiran dari para ulama tentang ayat ini, demi bapak dan yang dilahirkan. Qila, sebagian ulama tafsir mengatakan al-muradu bil walid Adam. Yang dimaksud dengan bapak di sini maksudnya adalah Adam alaihissalam. Karena Adam adalah bapak seluruh manusia. Wa bil walad, dan yang dimaksud dengan anak yang dilahirkan ini adalah Banu Adam, yaitu anak keturunan Adam alaihissalam. Wa ala hadza takunu ma bimakna man. Kalau kita belajar bahasa Arab, sehingga makna dari wa walidu wa ma di sini maknanya adalah man. Artinya wa walidu wa man walad. Jadi sama-sama manusia. Yaitu yang pertama adalah Adam, bapak, kemudian wama, ini artinya man, berarti anak Adam. Karena ma itu kalau dalam bahasa Arab itu untuk lighairil uqala, lighairil akil, untuk sesuatu yang tidak berakal. Misalnya ma hadza, tidak boleh mengatakan man hadza, apa ini. Kalau man artinya siapa. Jadi kalau selain yang berakal seperti selain manusia, maka pertanyaannya dengan menggunakan kata ma, atau dalam bahasa Inggris what, dalam bahasa Indonesia apa, ya. Makanya dalam bahasa Inggris itu kalau bahasa Indonesianya siapa namamu, apa bahasa Inggrisnya siapa namamu, pakai what. Padahal terjemahan kita siapa, pakai what. Bahasa Arab juga pakai ma, bukan man. Masmuka, ma ismuka, bukan man ismuka. Nah, Indonesia saja yang menjadi siapa. Mestinya yang tepat apa namamu, karena nama itu benda, bukan siapa namamu, karena siapa itu untuk sesuatu yang berakal. Kalau siapa kamu, betul. Siapa kamu? Kalau pertanyaannya apa kamu, jawabnya kok ngawur. Apa kamu? Kewan be ini atau benda. Wakila al-muradu bil walid wa ma walad kullu walidin wa ma walada. Sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwa kata al-walid wa ma walad tadi itu adalah kullu walidin wa ma walada, setiap apapun dari manusia maupun hewan dan apapun yang dilahirkan dari keduanya. Al-insanu wal bawahaim wa kullu syai'in, baik berupa manusia ataupun hewan ternak dan segala sesuatu. Li'annal walid wal maulud kilahuma min ayatillahi azza wa jal. Karena al-walid, orang tua, dan anak, keduanya adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah azza wa jalla. Kaifa yakhruju hadzal maulud hayyan sawiyan sami'an basiran min nutfah min ma'in. Bagaimana
yang dilahirkan ini keluar dalam kondisi hidup, kemudian tegak, bisa mendengar, bisa melihat, yang asalnya adalah dari air mani. Fahadha dalilun ala kamali qudratillahi azza wa jal. Dan ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah azza wa jalla. Di dalam surat Yasin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin. Ayat yang ke-77, tidakkah manusia melihat bagaimana kami menciptakannya dari air mani, maka tiba-tiba saja dia menjadi khasim, orang yang ngeyel bahasanya, orang yang suka mendebat. Kemudian ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ini kembali lagi dari sisi bahasa, dan memang salah satu di antara cara para ulama tafsir dulu memberikan penjelasan dalam kitab-kitab tafsir mereka adalah dengan cara menjelaskan sisi bahasanya. Makanya di antara perangkat ilmu tafsir yang utama adalah ngerti bahasa Arab dengan berbagai macam perangkat-perangkatnya. Maka kalau orang ngomong tafsir bahasa Arab tidak ngerti, tafsirnya ngawur ya. Dan bahasa Arab itu menjadi modal dasar bagi seseorang untuk memperdalam syariat Islam, di mana bersumber dari literatur-literatur yang memang berbahasa Arab ya. Sudah bisa. Allamuhu nawaqi'ah fi jawabil qasam litazidal jumlah ta'kidan. Di dalam ayat yang keempat ini Allah subhanahu wa ta'ala menekankan lagi sungguh benar-benar. La inilah mutaukid, qad ini juga untuk menekankan. Khalaqna, sungguh benar-benar kami ciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah payah. Kata-kata al-kabad ini makna yang pertama adalah fistiqomatin. Allah ciptakan manusia dalam keadaan sempurna, dalam keadaan tegak bisa berdiri, mustaqiman yamshi ala qadamaihi, di mana manusia ini bisa berjalan di atas kakinya, wa yarfa'u ra'sahu, dan menegakkan kepalanya, wa badanahu, badannya, mu'tadilan, dengan sempurna berdiri lurus. Sementara makhluk Allah yang lain seperti hewan ternak ini sebaliknya, ar-ra'su ala khida'id dubur, kepalanya ini sejajar dengan duburnya. Adapun manusia, maka kepalanya lebih tinggi, memiliki bagian yang paling tinggi dari anggota tubuh yang lainnya. Ini Allah sebutkan juga dalam surat At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian makna yang kedua yang dimaksud dengan susah al-kabad, susah payah ini adalah wa annal insana yu'anil masyaqqah fi umurid dunya. Manusia itu sejak lahirnya itu sudah susah payah. Mulai di kandungan ini tergantung suplai makanan dari ibunya, kemudian keluar dipotong pusarnya,
kemudian harus menyusui ibunya, setelah itu kemudian mencari rizki sendiri, menikah, menghidupi anak-anaknya, mati, kemudian Allah bangkitkan. Semuanya dalam keadaan susah payah. Makanya Imam Ahmad bin Hambal ketika ada seseorang yang datang ke tempat beliau dari perjalanan yang jauh, beliau ditanya, "Wahai Abu Abdillah," Imam Ahmad bin Hambal, "kapan kita istirahat dari kepayahan hidup di dunia ini?" Jawab beliau, "Kita baru bisa istirahat ketika satu kaki kita sudah menginjak surga. Maka kita baru dikatakan benar-benar istirahat kalau satu kaki kita," kata beliau Imam Ahmad, "itu sudah menginjak surga." Artinya ketika di dunia ini memang manusia penuh dengan kesusahan. Fi talabir rizki, mencari rizki, islahir harsi wa ghairi dzalik, kemudian kehidupan mencari maisah yang lainnya, kemudian juga bagaimana dia harus berupaya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat kepadanya. Ini semuanya butuh perjuangan dan kita pun bersusah payah untuk itu. Jadi sejak lahirnya manusia Allah ciptakan fi kabad. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi dan kita adzan dan salat isya. Ayat selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang kuasa atas dirinya? Ai annal insana fi nafsihi wa quwwatihi yadunnu. Manusia itu ketika melihat di dalam dirinya dan kekuatannya menyangka alla yaqdiru alaihi ahad, bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menguasai atau mengalahkannya. Orang ini tertipu dengan keadaan dirinya termasuk dengan kekuatannya. Li'annahu fi unfani syababihi wa quwwatihi wa kibriyaihi, karena dia ketika masa muda mengandalkan kekuatan dan kesombongannya. Fayaqulu la ahada yaqdiru alayya, sehingga dia muncul mengatakan tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan aku. Ana a'malu ma syi'tu, aku akan berbuat sekehendakku. Ini sama dengan firman Allah dalam surat Fussilat ayat 15. Fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Kaum Ad ini mereka menyombongkan diri di muka bumi ini dan mengatakan, siapa orang yang lebih kuat daripada kita? Kaum Ad ini terkenal dengan kekuatan fisiknya, orangnya besar-besar, sehingga mampu untuk membuat bangunan rumah-rumah yang besar dan kokoh dengan tiang-tiangnya yang besar. Tapi kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka, lebih memiliki kekuatan. Ini orang kalau memang Allah ciptakan sebagai sunnatullah memiliki fisik yang kuat, maka bisa jadi muncul kesombongan, mengandalkan kekuatannya. Ammal mu'min fa innahu ya'lamu annallaha qadirun alaihi. Adapun orang yang beriman, maka dia sadar mengetahui bahwa Allah mampu atas hal itu. Kemudian yaqulu ahlaktu malal lubada,
Manusia tadi mengatakan aku ahlaka, itu artinya membinasakan, merusak, malal lubata, harta yang banyak. Orang memang kalau tidak beriman, ketika dia menghabiskan uang, itu memang kalimatnya ahlaka, merusak. Kalau orang mukmin yang menghabiskan uang di jalan Allah, maka pakai istilah anfaqo, menafkahkan. Tapi kalau harta itu dimiliki oleh orang kafir, maka ahlaka, ya, memang merusak, tidak ada manfaatnya. Ya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu allam yarahu ahad. Tidakkah dia menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ayadunnu hadza annahu la yarahu ahadun fi tabdirihil mal. Tidakkah dia menyangka bahwasanya yang dia lakukan itu dalam hal penghamburan harta itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami menjadikan untuknya dua mata, walisana, lisan, wasyafatain, dua bibir, wahadainahun najdain, dan kami beri petunjuk dua jalan. Ini hadhihi salasu ni'amin min akbarin ni'am alal insan. Ini tiga nikmat di antara nikmat-nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Dua mata, dengannya bisa melihat, kemudian lisan, wasyafatain, lisan sekaligus bibir sehingga memudahkan berbicara, orang bisa mudah memahami ucapannya, dan dia pun bisa menyampaikan isi hatinya dengan mudah. Wahadainahun najdain, dan Allah memberikan dua jalan, yaitu jalan ketaatan dan jalan kemaksiatan. Silakan dipilih, apakah mau menempuh jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah jalan kemaksiatan, kejelekan. Ai bayyana lahu tariqal khairi wa tariqas syarri. Allah sudah jelaskan jalan-jalan ketaatan dan jalan-jalan kejelekan, jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan kebaikan. Di mana manusia dengan kemampuan berfikirnya akan bisa membedakan dan menempuh di antara dua jalan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berjanji, orang yang bersungguh-sungguh menuju Allah, Allah akan tolong untuk Allah dekatkan menuju dirinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan menuju kami, maka kami akan beri hidayah sampai kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingin sampai menuju Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan mujahadah, dibutuhkan kebersungguhan di dalam dia menempuh jalan tersebut. Kalau sudah melakukan kesungguhan, maka insya Allah Allah akan bantu dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan dari tafsir surat Al-Balad ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan senantiasa memberikan maunah agar kita menyadari sesungguhnya harta kita, perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, terutama nikmat fisik dengan kedua mata yang masih normal yang bisa kita gunakan untuk melihat, kemudian lisan dan bibir kita yang masih bisa kita gerakkan
untuk menyampaikan isi hati kita kepada orang lain, sehingga orang lain dengan mudah memahami ucapan kita. Dan hendaknya kita senantiasa berupaya untuk menempuh jalan ketaatan menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap orang yang berniat menuju Allah, kalaupun dia wafat belum waktunya, belum sampai kepada Allah, maka dia wafat dalam kondisi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.